Dasar-dasarnya pluralisme itu cuma 3. Jadi realitas itu sifatnya jamak. Istilah jamak itu sekarang jarang dipakai orang ya. Jamak itu maksudnya banyak. Lawannya jamak apa? Tunggal. Ya. Terus keragaman realitas tidak dapat digeneralisasi karena masing-masing sifatnya independen. Tidak bisa satu ukuran dipakai mengukur yang lain. Masing-masing punya ukurannya sendiri-sendiri. Yang lebih milih kuliah sambil pacaran dengan yang tidak kuliah, yang kuliah sambil tidak pacaran, masing-masing independen, punya perspektif sendiri-sendiri. Yang lebih memilih pengajian model klasik dengan pengajian modern, ya masing-masing punya argumen sendiri-sendiri. Nah itu nggak bisa digeneralisir. Korban yang 2 minggu yang lalu kamu korban nyembelih sapi, saya tidak tahu kira-kira sedunia pada hari itu berapa jumlah sapi yang disembelih. Itu kan ada yang bilang korban itu melatih umat Islam untuk berkorban, melatih umat Islam untuk membunuh hawa nafsunya, macam-macam tafsirnya. Tapi ada, saya baca di mana tafsir yang agak unik, malah anti korban. Apa masih harus kita korban seperti zamannya Nabi itu? Tafsirnya juga punya perspektif sendiri. Cuma kalau imanmu belum canggih, jangan baca-baca kayak gitu, kamu stres dewe. Tapi dia punya logika sendiri untuk mengcounter bahwa apa ya harus seperti itu. Itu kan ritual yang simbolik. Sama kayak kamu mubeng benteng itu kan. Kemarin itu kan waktu malam Hijrah kan mubeng benteng. Boleh apa enggak mubeng benteng? Terus kamu debat ramai. Ngapain kamu bahas? Lah kamu bahas, mau bahas saja. Boleh enggak kamu lesehan sambil nongkrong? Boleh enggak kamu itu kan ya sak-sak itu aktivitas budaya, bukan aktivitas agama. Ngapain kamu debat? Boleh nggak mubeng benteng? Boleh aja kamu mubeng benteng, kamu merangkak benteng, kamu jungkel benteng, ya enggak apa-apa. Wong itu aktivitas budaya. Sama kayak kamu nongkrong, sama kayak kamu ngaji filsafat. Ini kan aktivitas budaya. Kalau ada orang bahas ngaji kok filsafat misalnya, loh emangnya enggak bisa. Sama kayak orang tanya, boleh nggak Pak habis sholat salaman? Saya pernah ditanya gitu. Ya boleh aja, habis sholat kan. Ya nggak boleh waktu sholat. Iya kan. Pas tengah-tengah sholat kamu, salaman. Nggak iso. Kalau sudah selesai sholat, kamu boleh salaman, kamu boleh ciuman, kamu boleh. Sudah selesai sholatnya. Dan itu dibahas ramai lagi, ngapain? Itu aktivitas budaya, bukan ibadah lagi. Sudah selesai ibadahnya. Cuma Nabi menyatakan habis sholat berdoa, habis sholat itu. Kalau mau salaman, ya tidak apa-apa, salaman aja. Kalau nggak mau salaman juga tidak apa-apa. Kalau energi kita habis untuk bahas yang gini-gini. Jadi ya boleh lah. Kalau ada orang tanya aneh-aneh itu kan. Oke. Boleh Pak bakar menyan. Saya ditanya gitu juga. Ya boleh aja, kamu bakar kemenyan. Nah iya. Kalau cuma bakar kemenyan yang melarang siapa? Yang tidak boleh. Kalau kamu, saya ingin undang setan, nanti setannya tak mintain uang karena itu yang tidak boleh. Tapi kalau cuma bakar kemenyan, tidak apa-apa. Asal tetanggamu nggak komplain aja nggak apa-apa. Biasanya kan kalau mampu kemenyan itu tidak nyaman. Tapi kalau kamu merasa nyaman ya tidak apa-apa. Itu kan urusan bau-bauan dan budaya sebenarnya. Boleh aja. Pak katanya kalau suro itu nggak boleh ngapa-ngapain, nggak boleh melakukan. Ya tergantung frameworknya. Kalau frameworknya framework budaya, ya kamu mau ngapain aja boleh kok. Melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu itu sudah wilayahmu. Kalau budaya, asal jangan diyakini bahwa itu agama. Ya kan? Asal jangan kamu merasa mubeng benteng itu sesuai dengan surat Al-Baqarah ya. Nah itu agama misalnya. Kalau urusan itu bedone. Ya kan? Nabi mensunahkan kita untuk mubeng benteng, nah itu baru masalah. Tapi kalau boleh nggak mubeng benteng ya boleh aja. Kalau budaya pasti plural. Jangan salah. Masing-masing punya
tradisi, punya reasoning, dan tidak bisa digeneralisir. Makanya di antara budaya yang menonjol pluralisme kan orang Pusmo. Orang Pusmo itu cara berpikirnya pluralistik biasanya, karena melihat antar budaya itu punya reasoning sendiri, punya modus sendiri. Orang zaman batu, zamannya Flintstone itu, saya baca di itu, kalau menyatakan jatuh cinta pada perempuan itu bukan kok I love you ngirim bunga, tapi perempuannya ditangkap, dibanting, terus kepalanya diseret, rambutnya dipegang diseret. Itu berarti pernyataan jatuh cinta. Lupa saya baca di mana, tapi seperti itu modusnya. Jadi kalau sedang ada cewek cakep, langsung dibanting, diseret rambutnya, terus ceweknya seneng, wah alhamdulillah ada yang naksir aku. Jadi ya modus zaman dulu. Kalau zaman sekarang kan beda lagi. Zaman sekarang mungkin, kalau zaman-zaman tahun 70-an, 80-an itu kalau dikasih bunga itu kamu, dikasih bunga terharu sekali. Kalau sekarang kan biasa. Saya nggak tahu cewek sekarang apa ya, masih seneng kalau dikasih bunga. Ngapain ada gambar bunga segala ya sekarang. Oke. Dan ciri yang ketiga pluralisme adalah bahwa tidak ada pola, tidak ada tatanan yang holistik. Alam itu bergerak acak sesuai substansinya masing-masing. Bahkan terjadinya alam aja kan nggak sengaja, namanya Big Bang itu kan. Jadi nggak kok dirancang gimana caranya. Jadi pluralisme itu tidak teleologis, nggak ada tujuannya, ya sesuai mengalir aja, sesuai substansinya masing-masing. Kalau kamu cari hakikatnya alam ini apa ya, tidak ada. Alam itu ya punya substansi sendiri-sendiri sesuai barangnya, sesuai bendanya. Jadi kamu nggak perlu capek-capek berpikir konseptual, kira-kira intinya Indonesia itu apa ya, rohnya Indonesia itu apa ya. Nggak ono. Rohnya Indonesia itu ya kamu. Kalau kamu kurang ajar ya berarti hakikatnya orang Indonesia itu kurang ajar. Kalau kamu, kalau kamu kan bingung, dulu katanya Indonesia itu bangsa yang ramah, sekarang kok enggak ya? Ya dulu berarti substansinya ramah, sekarang enggak ramah, kan cuma itu aja. Karena substansi kan kamu yang bikin. Jadi hakikatnya enggak ada, rohnya Indonesia enggak ada, ya perilakumu itu. Nah, itu pandangan pluralisme. Tatanan yang holistik ya enggak ada. Masing-masing punya substansi sendiri-sendiri. Nah, itu pluralisme. Dan cara berpikir seperti ini masuk ke banyak sekali bidang dan macam-macam. Itu tak sebut beberapa di antaranya yang paling populer. Yang tak jelaskan di depan, itu biasanya orang menyebutnya pluralisme metafisik. Dan yang kedua tadi pluralisme epistemologis. Jadi cara berpikirnya namanya pluralisme epistemologis. Objek ontologisnya namanya pluralisme metafisik. Nanti dia juga bisa merambah ke dunia nilai, dunia etika. Itu berarti nanti orang bilang tidak ada kebenaran tunggal dalam moralitas. Karena moralitas itu bisa beda-beda, bisa macam-macam, yang sifatnya tidak sama. Lokal A moralitasnya mungkin beda dengan lokal B. Sumbernya juga beda. Mungkin yang satu sumbernya Quran, yang satu sumbernya adat, yang satu sumbernya hukum, yang satu macam-macam. Tidak ada kebenaran tunggal. Nah, itu pluralisme etika. Ya, minggu depan kita mulai aksiologi untuk membahas etika. Wilayah aksi, wilayah praktis. Nah, kalau pluralisme etika ya, etik itu plural, tidak bisa seragam. Kemudian ya macam-macam contohnya lah, kamu ngerti sendiri. Jadi ekspresi moral itu kan kalau dunia timur sama dunia barat misalnya beda. Kalau orang barat menghargai itu ekspresinya, misalnya kalau ngobrol kamu harus menatap wajahnya, melihat matanya. Sementara kalau kita di Indonesia nggak boleh kamu ngobrol sama dosen ya harus menunduk, nggak boleh. Sama bapak sama yang tua. Nah, kalau di barat nggak, justru menghargai itu kamu tatap wajahnya. Kalau di sini kan kalau ada orang ngomong kamu tatap wajahnya gini aja kan kamu.
Apa lihat-lihat, nantang. Mesti ngono kan? Kamu dianggap nantang. Tapi kalau di barat enggak. Justru kamu menghargai. Kalau di barat kamu diajak ngomong kok menunduk, apalagi sambil lihat kiri, lihat kanan, dianggap melecehkan. Oke. Atau saya tidak tahu kebenarannya, katanya kalau di Arab itu jangan dipegang pantatnya. Iya, jangan. Kalau di Indonesia jangan pegang kepala kan gitu. Kalau dipegang kepalanya dia tersinggung. Kalau di Arab jangan pegang pantat. Kalau dipegang kepalanya nggak apa-apa. Saya nggak tahu itu benar apa enggak, kebenaran sejauh mana. Apa orang Indonesia kalau dipegang pantatnya nggak apa-apa? Masa ada orang Indonesia tahu Indonesia pegang pantatnya. Lalu dia marah ngeluh, katanya orang Indonesia dipegang pantatnya nggak apa-apa. Pluralisme etik. Ada pluralisme politik. Ini biasanya ilmu politik kontemporer itu kecenderungannya pluralistik. Civil society itu pluralisme politik. Jadi setiap kelompok, setiap golongan, setiap suara berhak untuk hidup. Itu pluralisme politik. Apa ada politik yang tidak plural? Ya banyak. Diktator, fasis itu kan tidak plural. Indonesia dulu misalnya anti komunisme, anti ini, anti itu. Itu berarti tidak pluralisme politik. Ada pluralisme agama yang tadi diperdebatkan luar biasa. Sederhana, kalau pluralisme agama itu dari aspek pluralismenya saja, bahwa menerima ada keimanan yang lain selain yang kita yakini sebagai pasti benar. Sebagai muslim saya yakin muslim benar, tapi juga saya tahu dan percaya orang Kristen merasa bahwa keimanan Kristennya benar. Jadi keyakinanku bahwa Islam itu benar diiringi juga saya tahu bahwa orang Kristen meyakini kekristenannya benar. Itu sikap plural. Kok nanti ada yang bilang sampai menyamakan semua agama, itu perkembangan selanjutnya, tafsir selanjutnya. Cuma titik pluralismenya adalah menerima ada yang lain, itu aja. Kalau orang eksklusif itu tidak menerima yang lain, pokoknya aku tok sing bener. Wong Kristen itu mesti salah. Cuma sikap plural itu aku, agamaku bener menurutku, orang Kristen benar menurut dia. Itu sikap plural. Panjang ceritanya sampai jadi menyamakan semua agama. Itu sebenarnya isu yang berbeda, cuma sering orang gaduk-gadukkan dengan pluralisme. Karena justru ketika semua agama dianggap sama, jadinya nggak plural. Karena kalau semua agama sama itu kan berarti terus satu. Kalau satu kan nggak plural, berarti standpointnya jadi standpoint loh, jadi tunggal. Tapi ketika itu plural, ya tetap yakin ada banyak agama, dan masing-masing yang meyakini merasa dirinya yang benar. Dan itu ya wajar kan. Kenapa saya nggak Kristen? Karena menurutku Kristen salah dan Islam yang benar. Orang Kristen juga begitu. Kok sampean nggak Islam? Islam itu kan yang paling benar. Loh, benar menurut sampean. Menurut saya Kristen yang benar kan gitu. Masing-masing merasa benar sesuai konteksnya sendiri-sendiri. Terus berkembang kenapa kok jadi menyamakan semua agama dan seterusnya, itu pembahasannya panjang. Cuma sebenarnya ketika orang punya ideologi semua agama sama saja, berarti konotasi pluralismenya sebenarnya perlu ditanyakan lagi. Apa iya sih masih plural? Kalau masih plural ya tetap biarkan aja variabelnya ada dan banyak, dan tetap dan kita akui bahwa memang ada banyak. Kalau disatukan dari yang banyak itu berarti bukan plural lagi. Cuma cara berpikir begini masih kontroversi. Orang masih pokoknya pluralisme itu dari barat, dan barat itu kurang ajarnya luar biasa, jadi harus ditolak. Segala yang dari barat harus ditolak kan gitu. Ya, banyak. Sebenarnya kalau kamu jeli banyak loh yang kamu sebenarnya sangat nggak Islami. Sekolah kayak gini nih, kuliah kamu dengan model kayak gini, itu sebenarnya nggak Islami. Orang Islam itu nggak punya tradisi sekolah. Yang punya tradisi sekolah orang Kristen. Makanya abad tengah itu disebut zaman skolastik, ketika para pendeta sekolah. Dan diwarisi kita sekarang ikut-ikutan sekolah. Kalau Islam ya bukan sekolah, tapi halaqah.
Jadi ya halakoh di masjid, kita muter ngaji, ya, itu halakoh. Jadi kalau kepengen islami, kamu jangan kuliah. Kuliah itu tidak islami. Kamu halakoh ikut pengajian-pengajian di masjid itu. Nah itu yang islami. Itu kalau kamu serius pengen anti budaya lain loh ya. Ya, jadi kaosmu, bajumu itu budaya tidak Islam itu. Laptop, HP, gelas, itu kan tidak ada. Nabi minum pakai gelas kayak gini nggak ada. Ini namanya bid'ah, dolalah. Oke, ngarang-ngarang sendiri. Oke ya. Ya, saya sering dimarah-marahi orang gara-gara ngomong bid'ah gitu. Cuma ya capek lah ngeladeni. Pokoknya kalau sudah kayak gitu, diinget-inget basisnya agama itu keimanan. Jadi keimanan itu kamu percaya atau tidak percaya. Itu aja. Meyakinkan orang mati-matian, diskusi mati-matian itu biasanya malah kontraproduktif. Biar aja orang punya keyakinan yang berbeda, temanmu punya keyakinan yang berbeda. Kalau mau ngajak diskusi ayo, cuma jangan memaksakan bahwa setelah diskusi dia ikut pendapatmu. Nanti kita lihat implikasi etiknya pluralisme. Jangan habiskan energimu untuk diskusi yang akhirnya kontraproduktif. Islam liberal, Islam fundamentalis. Debatnya sampai hari ini nggak selesai-selesai, terus hasilnya apa terus? Kan nggak ada. Oke, lain waktu kita bahas panjang pluralisme agama, cuma kita tidak akan berhenti di situ. Hari ini karena kamu harus ngerti dulu apa itu pluralisme, baru selanjutnya jenis pluralismenya apa. Oke, kita lihat macam-macam nalarnya. Cara berpikir yang disebut pluralis itu kayak gimana sih? Nah, itu ada 1, 2, 3, 4 mode. Yang pertama namanya perspektifal pluralism. Perspektifal pluralism itu kamu tahu bahwa semua orang mengalami dunia yang sama, namun setiap orang menghayati dunia secara berbeda. Oleh karena itu, pandangannya setiap orang terhadap realitas juga beda-beda. Dan setiap pandangan itu sah, boleh-boleh saja. Kalau katanya Feyerabend, anything goes. Jalan aja, nggak apa-apa. Tidak harus kamu sedih, kamu bingung, terus debat, terus diskusi, jungkir balik, sampai kerengan, sampai melotot, sampai habis energimu untuk bahas beda perspektif. Wong sudah jelas beda perspektif, ya beda. Jalan aja sesuai perspektifnya masing-masing. Kenapa begitu? Ya meskipun dunia yang dihayati sama, tapi penghayatannya berbeda. Itu namanya perspektifal pluralism. Ngaji filsafat ini dilihat dari mananya dulu kok enak. Kalau dilihat dari ada snack dan minum gratis enak. Tapi dilihat dari materinya yang bulat jadi nggak enak. Nah, yang satu bilang ngajinya nggak enak, yang satu bilang enak. Biasanya karena perspektif yang dilihat berbeda. Jadi ya masing-masing punya level kebenarannya sendiri, sesuai dengan kacamatanya sendiri-sendiri. Yang pakai kacamata merah akan melihat whiteboard jadi merah, yang pakai kacamata hijau whiteboardnya jadi hijau. Itulah perspektif. Ada yang benci orang lihat orang pakai jilbab, dia bencinya setengah mati. Kayak beberapa negara kayak Perancis itu nggak suka lihat pakai jilbab karena dianggap simbol fundamentalisme. Tapi ada juga yang kalau nggak pakai jilbab dia bencinya setengah mati karena dianggap kafir. Perspektif jilbabnya sama. Anything goes, asal jangan tawuran, asal jangan kekerasan, asal jangan diskriminatif, asal jangan nggak suka, nggak apa-apa, asal jangan bikin aturan. Pokoknya orang yang berjilbab harus disuruh nyopot jilbabnya. Itu baru masalah. Tapi urusan kamu suka atau setuju, tidak setuju orang berjilbab, monggo. Nah itu perspektifal pluralism.
Jenis pluralisme yang kedua adalah pluralisme of hypothesis. Ini pengembangan lebih lanjut dari perspektifal pluralism. Nah, ini agak tidak plural dalam prosesnya kalau yang hipotesis pluralism. Jadi tadi bahwa realitas itu plural, ya. Bahwa orang punya banyak perspektif terhadap realitas, itu ya. Cuma ada kalanya kamu dituntut dari banyak perspektif ini untuk ketemu yang lebih universal, yang lebih objektif. Maka tadi banyak perspektif, terus jadilah dia namanya hipotesis. Misalnya, ngaji ini efektif apa enggak sih? Nah, yang sana bilang dari sisi snacknya sih efektif, yang sini bilang dari sisi materinya enggak efektif, membingungkan. Dari sisi malam harinya enggak enak. Nah, itu kan hipotesis. Dari banyak hipotesis itu kemudian biasanya terus, oh yang tak maksud dari pertanyaan ini kan bukan urusan snacknya, bukan urusan waktunya, dari urusan materinya kok. Kalau begitu dari materinya karena ternyata tadi membingungkan, berarti kesimpulannya memang tidak efektif. Nah, itu hipotesis pluralisme. Jadi kamu sedang ngomong dalam konteks apa sih? Maka dari banyak perspektif yang ada, terus kamu milih yang relevan dengan konteks yang sedang kamu bicarakan. Nah, itu pluralism of hypothesis. Misalnya saya sedang ingin ngomong tentang sufi menurut Al-Quran. Ada jutaan tafsir tentang Al-Quran, kan ada tafsir fikih, ada tafsir filsafat, ada tafsir sufi. Karena kamu pinginnya belajar sufi, maka tafsir fikih kamu singkirkan, tafsir filsafat kamu singkirkan, kamu ambil yang bagian sufi saja. Karena dari banyak hipotesis itu, menurutmu yang relevan yang dari sufi, oh kamu ingin ngomong tentang sufi. Nah, itu pluralism of hypothesis. Hakikatnya sih banyak, cuma karena butuhmu satu itu, maka satu itu yang kamu ambil, kamu yakini. Dari banyak agama yang plural, kamu yakini bahwa Islam pasti benar dengan dalil A, B, C, D. Ya, itu sebenarnya pluralism of hypothesis. Tidak apa-apa. Tidak harus terus kalau plural terus kamu percaya benar semua. Jadi ada hal-hal yang dari banyak perspektif harus kamu ambil satu aja. Dari 5 pacarmu, pilih salah satu yang setelah kamu uji secara hipotesis paling unggulan, dan dialah yang calon istrimu. Tidak harus diambil semua. Jangan mentang-mentang kita kan plural ya. Jadi sudahlah, bebas saja. Oh berarti tidak iso. Ada konteks tertentu yang harus kamu pilih. Itu namanya pluralism of hypothesis. Kemudian ada lagi methodological pluralism, pluralism of methodology. Nanti ini akan kita bahas agak panjang di Paul Feyerabend. Jadi kalau methodological pluralism itu metode, karena perspektif itu banyak, maka sebenarnya metode itu juga banyak. Tidak ada satu metode yang lebih unggul dari metode yang lain. Masing-masing punya jalur sendiri-sendiri. Ada yang sukanya belajar sepi-sepi, ada yang sukanya belajar rame. Kalau sepi dia tidak bisa. Ada yang belajar kalau cuma baca buku dia nggak paham-paham, lebih cepat paham kalau dengerin. Ada yang malah kalau dengerin dia tidak paham, lebih cepatnya dia kalau sendirian membaca sepi. Atau kalau baca sendiri nggak paham, tapi kalau dibacain orang paham. Nah itu kan tipe belajar orang sendiri-sendiri. Nah setiap metode punya validitas sendiri-sendiri. Kamu nggak bisa maksa belajar kok rame. Belajar itu sendirian. Yang satu, saya tidak bisa kalau sendirian. Sendirian itu bisa tersesat, nanti dikancani setan. Belajar itu harus bareng. Nah itu masing-masing punya metode sendiri-sendiri. Mungkin ada yang tipenya tipe auditory, dia harus dengar. Nah begitu dengar dia paham. Baca buku filsafat sejak kemarin gak paham-paham, tapi ikut ngaji karena dengar, oh berarti lebih paham. Mungkin tipemu tipe auditory, jadi lebih paham kalau ada orang ngomong, meskipun yang ngomong gak menarik sama sekali, bulat yang diomongkan apa, tapi lebih paham daripada baca sendiri kamu bingung. Nah itu methodological pluralism.
Setiap metode, jadi tidak ada yang lebih. Yang filsafat sama-sama belajar Tuhan, satu dari filsafat, satu dari tafsir hadis, satu dari sains, satu mungkin semuanya bisa ketemu Tuhan. Dan masing-masing jalan punya validitas sendiri-sendiri. Yang penting kan hasil akhirnya. Kalau kamu mau ke Jawa Timur, bisa naik pesawat, bisa naik kereta api, bisa naik bis, bisa naik motor, jalan kaki juga bisa. Bisa kan? Nah, semuanya benar, nggak ada yang salah. Cuma ya derajat, yang satu bisa cepat, kalau pesawat paling setengah jam nyampe. Kalau kereta api bisa 4-5 jam. Kalau naik bis, asal tidak sumber kencono, paling bisa kalau sumber kencono ya bisa, alternatifnya dua, bisa lebih cepat atau tujuannya ganti. Kalau lambat nggak mungkin, kalau sumber kencono masih cepat. Jadi lebih cepat sampai tujuan atau ganti tujuan. Ya, maunya pulang ke rumah, nyampainya rumah sakit. Oke. Dan yang terakhir, arkaik pluralisme. Kalau arkaik pluralisme ini yang agak khas. Jadi dia tidak ngomong metode, dia tidak ngomong hipotesis. Sebenarnya pluralnya realitas itu karena orang yang membaca dan menelitinya sudah plural sebelumnya. Jadi bukan karena barangnya sendiri yang macam-macam, tapi karena orang membacanya yang sudah macam-macam duluan. Jadi realitas itu disusun oleh yang memahami. Setiap filosof punya dunia sendiri. Ya meskipun karena dasarnya akal, biasanya kadang-kadang ya ada saja persamaannya dengan yang lain. Tapi di arkaik pluralisme, kalau tadi kan di pluralisme yang inti kan bahwa setiap realitas punya substansi sendiri-sendiri. Tapi kalau di arkaik pluralisme, sebenarnya perbedaan itu dibentuk oleh orang yang baca. Kalau pikirannya ngeres, nah itu kan yang baca. Lihat sesuatu yang tidak ngeres pun jadinya ngeres. Itu maunya arkaik pluralisme. Jangankan lihat perempuan tidak pakai baju, lihat sapi tidak pakai baju aja pikiranmu ke sana misalnya. Itu kan arkaik pluralisme. Jadi saking ngeresnya pikiranmu pokoknya. Jadi realitasnya nggak ada hubungannya sama itu, tapi pikiranmu yang mengarahkan ke sana. Jadi arkaik pluralisme. Apa yang ada di pikiranmu, seperti itulah realitas kamu bentuk. Sepak bola itu janjiannya biasa-biasa aja. Orang main bal, bola satu direbut orang 22 mengegolkan, itu kan dolanan biasa aja. Tapi kan jadi dahsyat luar biasa karena kamu yang bentuk sendiri jadi luar biasa. Gitu. Apakah Madrid kalah, apakah Barcelona kalah, itu hubungannya apa sama kamu? Tapi kamu sendiri yang bikin hal itu jadi urgent luar biasa, penting luar biasa dalam hidupmu. Itu arkaik pluralisme. Realitas jadi plural karena dipahami oleh manusia yang juga plural, dan setiap orang memahami sesuai dengan kacamatanya sendiri-sendiri. Nah, itu namanya arkaik pluralisme. Islamnya sih satu, cuma karena orang Islamnya banyak, maka pemahaman terhadap Islam jadinya juga banyak, macam-macam. Perspektifnya sudah beda-beda. Islam A, Islam B, Islam C, aliran-aliran itu jumlahnya nggak terbatas sudah. Nabi-nabi baru kan baru muncul belakangan kan ada juga. Yang ngaku-ngaku Imam Mahdi, yang ngaku-ngaku Kiai, bikin aliran baru, kelompok baru kan selalu ada. Kenapa? Karena orang ingin membentuk realitas sesuai versinya dia sendiri. Nah, itu namanya arkaik pluralisme. Oke.